kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu, kami siap Tuhan, hati kami dibajak. Kami mau jadikan hati kami tanah yang subur. Seperti Maria, kami mau mengambil bagian yang terbaik Tuhan. Dan kami tahu tugas kami untuk mewartakan kabar baik kepadamu. Bapa, kami tahu Tuhan, manusia kami gak mampu, tetapi Roh Kudus akan menghidupkan firman ini. Firman ini akan berguna bagi kami semuanya, mengubahkan hidup kami, supaya hidup kami diberkati dan jadi berkat buat siapapun juga. Pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Hamba percaya firman yang keluar dari mulut-Mu gak akan kembali sia-sia. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama tentang tema keluarga. Ya, waktu saya ditanya, Pak, temanya apa? Saya berdoa, saudaraku, tema apa ya? Dan akhirnya saya mendapatkan konfirmasi hari-hari ini bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang jadi dingin. Dan saya teringat waktu kalau saudara melayani di penjara-penjara, sebagian besar dari tahanan, ya, mereka korban dari keluarga yang tidak harmonis. Ya, ujung-ujungnya selalu keluarga. Nah, jangan sampai tahun penuaian keluarga yang hancur. Ya, maka dari itu keluarga itu sangat-sangat penting, saudaraku. Karena punya apapun juga, tapi kalau keluarganya hancur, semuanya sia-sia. Nah, saudara, dari Badan Pusat Statistik, ya, dinyatakan dari perceraian itu yang terbesar, yang terbanyak adalah karena apa? Gak nyambung komunikasinya. Ya, saudara, karena betul-betul karena gak nyambung komunikasinya, hari ini kita belajar tentang komunikasi dalam keluarga. Apakah bisa kita berkomunikasi dengan baik, nyambung? Karena kalau sudah tanya sama orang, apalagi anak-anak muda sekarang, keluarga muda, selalu ujungnya ngomong, gue udah gak cocok tuh sama dia. Betul? Gak cocok lagi. Nah saudara, saya mau tanya, mungkin gak ya satu dengan lain itu bisa cocok? Coba pikirkan baik-baik saudaraku. Kalau kita ya dengan pasangan, kawin dengan pasangan, mungkin enggak? Oh, cocok begitu. Halo? Sampai tua segini, ya saya punya cucu sudah di Jepang kerja. Dengan istri saya juga kadang-kadang, aduh kok gini ya. Kalau saya bisa ngomong begini, lu kok gitu sih? Ya gak cocok terus, saudara. Paling tidak ada 11 hambatan dalam komunikasi. Bagaimana mungkin cocok, saudara? Ya, yang pertama misalkan hambatan masalah gender, laki dan perempuan beda. Gak mungkin sama. Laki-laki dari postur tubuhnya, dari laki-laki kenapa pinggulnya sempit, wanita pinggulnya lebar, ya. Itu beda fungsi semuanya. Kenapa laki-laki itu ya bahunya kekar untuk kerja, ototnya kuat. Tapi wanita itu mentalnya yang kuat. Wanita itu kayak payung. Ya, laki-laki itu adalah apa saudaraku? Kainnya. Wanita yang menopang. Kalau laki-laki sering salah, itu lubang-lubang. Payung itu. Tetapi selama wanita itu masih bertahan membuka payung itu, satu saat itu tertutup. Jadi kalau hujan, anak-anak gak kehujan, mulai tertutup.
Tapi kalau perempuan, udahlah percuma gua tutup, selesai. Makanya orang kuat dalam rumah tangga itu, penolong itu perempuan. Janda sama duda, ya, begitu ditinggal sama lakinya masih bertahan. Tapi laki-laki ditinggal, aduh ampun deh. Gak bisa. Ya, jadi kekuatan mental itu ada di perempuan, penolong. Ya saudara, laki-laki itu kuat ininya loh. Kuat fisiknya ada. Nah kalau nggak ditopang sama wanita yang kuat, maka sudahlah, habis, hancur. Kenapa ditulis penolong bukan pembantu? Seringkali laki-laki menganggap istri itu pembantu. Roh Kudus itu penolong bukan pembantu. Bedanya apa saudara? Pembantu itu tergantung daripada ya. Kalau penolong itu lebih kuat yang mengarahkan. Makanya kalau laki-laki nggak punya istri yang cakap, habis. Udahlah. Nah ini betul-betul ya. Saudara kalau mengerti bahwa komunikasi itu nggak akan mudah. Hampir mustahil. Pertama gender ya. Laki dan perempuan beda. Yang kedua masalah usia umur. Hati-hati. Beda kedewasaan itu beda cara komunikasinya. Ya, makanya perlu sepadan, saudara. Ya, beda kematangan, pengalaman, masalah kepribadian sudah beda. Betul? Yang satu periang, satunya diem, satunya kritis, cermat, itu beda. Mau cocok gimana? Masalah budaya. Betul? Nah anak-anak sekarang pokoknya gue pingin dapat itu loh yang kayak Jongkok ya Korea kayak gue pingin dapat bule seperti ini, dah nggak tahu loh budaya beda itu, waduh susah banget, betul nggak? Ya orang Jawa kalau kalau ketemu sama tamu maunya begini ya orang bule lu mengambil sepatu gua, enggak, itu hormat, betul? Kalau salaman dengan orang bule, sudah diperkesin tangannya. Kenapa diperkes? Kalau orang Jawa mau ditutul gitu aja, betul? Beda banget. Ya, maka dari itu dari kebudayaan beda, dari latar belakang pola asuh, lingkungan hidup, pergaulan beda. Ya, belum lagi dari pendidikan intelektual. Beda. Oh lulusan luar negeri, satunya lokal. Wih, wawasannya beda. Belum lagi dari tingkat sosial, si kaya, si miskin. Ya, caranya beda. Belum lagi dari tingkat rasa kepercayaan itu visual, auditori sama kinestetik. Satunya diomongin aja sudah. Ya. Satunya harus melihat. Gue masih lihat dulu. Satunya apa? Kalau nggak nyoba dia nggak akan mau. Itu beda cara komunikasinya. Belum lagi cara masa lalu, ya, trauma. Satunya dari keluarga broken home, satu dari happy family. Kalau berantem yang dari keluarga broken home selalu ngomong, gue cerai lu. Kalau dari happy family nggak pernah ada perkataan itu. Asing bagi dia, kaget dia. Betul. Nyambung enggak? Enggak. Ya. Belum lagi dari kedudukan posisi, ya. Satunya karyawan, terus satunya bos. Ya, karyawan dapat omset sedikit, oh syukur puji Tuhan. Katanya yang bos, lu segitu aja. Udah seneng lu. Beda. Belum lagi masalah ideologi. Ya, masalah agama, doktrin, mungkin nggak cocok saudara, nggak mungkin. Makanya saudara sekali lagi, jangan gampang-gampang, lu dulu nggak gini, nggak cocok gua. Ya ampun, nggak mungkin cocok saudara. Yang dimaksud cocok itu apa sih? Ya, ini loh saudara.
Kalau cocok itu ini. Jadi yang tajam ketemu yang tajam. Harusnya begini. Yang nonjol pergi yang lekung. Kekurangan istri ada di suami kelebihan. Makanya ketika suami melihat istri seperti itu, oh waktunya gue mesti ngisi kekurangan dia. Bukan malah sebaliknya, lu kok gitu gak kayak gue, ya ampun. Kalau gak diperlengkapi firman gak bakal ketemu saudaraku. Gak bakal ketemu. Coba buka Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7 boleh ditayangkan? Apa saudaraku? Ada yang membaca? Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tapi banyak orang ngomong apa? Rubahlah satu sama lain. Lu mesti berubah dong. Gua dulu kayak gini, gua memang orangnya ceplas-ceplos. Lu mesti ngerti dong gua. Ya ampun, yang lu berubah dong, jangan ceplas-ceplos lagi, betul? Gua memang begini, lu yang mesti berubah. Kacau. Terima. Bukan rubah. Lah kalau mereka nggak ngerti firman, ngaco pasti. Maunya ngerubah. Saudara, sekali lagi. Itu masalah komunikasi aja. Belum masa yang lain, misalkan KDRT, suka minum mabuk, gak setia, ya, ketergantungan obat-obatan, keterlibatan dari orang tua, ini banyak. Saudara, pernikahan itu adalah hari di mana orang tua menyerahkan. Nah, mulai hari ini, Papa, Mama mau serahkan kepadamu hak untuk memimpin, memerintah kamu. Silahkan kalian mulai mimpin. Betul? Orang tua gak akan memasuki rumah tangga kamu. Kecuali kamu tanya. Papa sama Mama sudah punya pengalaman lebih. Tapi jangan masuk gitu. Dikit-dikit mau korden, beli apa. Tanya Mama dulu. Ya ampun. Uangnya ini, titipin Mama, titipin. Ma, ini warnanya. Ya ampun, istrinya juga. Lu kawin sama Mama lu aja. Loh iya enggak sudah? Udah gitu mamanya, wah laki-laki kayak gitu model itu cari banyak sekarang. Ya ampun. Orang tua sudah enggak bisa mencampuri lagi sudah. Makanya saya katakan sama istri saya, ya dulu. Kalau orang tua datang dan sebagainya ngomong, lu mesti gini nak, anakmu disekolahin di sini dan sebagainya. Saya ngomong, iya mah, Pak. Tapi kita tenang aja, kita gak harus nuruti itu. Tapi orang tua kan butuh dihargai, betul? Iya mah, oh kamu mesti gini loh. Oh iya mah. Tapi kita tenang aja ya, kita gak ikut. Jangan dibantah, mama, jangan. Hormati orang tuamu, taati. Sebab dengan menghormati dan taati, hidupmu akan bahagia, engkau panjang umur. Tugasnya, kewajibannya 2, bonusnya 2. Ada orang yang hormat gak taat, ya panjang umur tapi gak bahagia, sakit-sakitan. 2. Jadi orang tua ngomong apa gak apa-apa. Yang penting apa? Kita sepakat. Jelas saudaraku. Saudara kalau mengerti ini saudaraku, maka mulai ada satu sinergi, kesatuan. Maka dari itu hari ini kita belajar sungguh-sungguh satu tema. Apa temanya sudah tahu? Apa? Pernikahan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Efesus 5:32. Kita masuk ke situ. Efesus 5:32. Yuk sama-sama baca. Boleh? 2, 3. Rahasia ini besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya pernikahan itu bukan cuman
suami dan istri. Tapi harus melibatkan Kristus. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Komunikasi antara suami istri itu tergantung, ya, tergantung hubunganmu dengan Tuhan itu dalam level yang mana. Misalkan istri suka ikut di persekutuan ini dapat firman, ya, sudah sampai di sini. Yang lakinya nggak ikut, saudara. Udahlah urusan persekutuan doa, lu aja, gue cari duit. Betul? Ketika laki-laki nggak mau naik di sini, wanitanya sudah di sini, maka jaraknya tetap panjang jaraknya. Komunikasinya nggak nyambung. Sebenarnya kalau wanita sudah naik ke sini, laki-laki ikut naik bersama-sama, maka jarak komunikasinya pendek. Saling pengertian. Kadang-kadang istri cuman ngomong ada tamu, saling pandang. Tahu, oh kita mesti bagi berkat. Ngerti. Gampang klik. Satu roh. Tapi kalau suaminya, lu aja pokoknya firman, gue gak mau ikut, gue cari duit. Pokoknya gitu. Ya jaraknya jauh tetap. Satunya pakai otak. Satunya pakai hati, pakai roh. Maka dari itu engkau perlu mulai. Gimana caranya mempengaruhi suami supaya mulai mau dekat sama Tuhan, mau peduli sama firman. Wah Pak, telat Pak, suami saya nggak mau Pak. Gimana caranya pendekatannya? Mau tahu pendekatannya? Mau tahu? 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Yuk saudara. 1 Petrus 3, 1 dan 2. Mari baca sama-sama. Demikian juga, kamu juga, hai istri-istri. Stop dulu. Hai istri-istri, tunduklah atau tanduklah. Tunduklah kepada suamimu. Kenapa kok tunduk? Suami itu, saudara, paling rentan kalau dibantah. Suami itu gila hormat. Kalau istri gila cinta. Betul-betul. Suami itu gila hormat, harga diri. Ya, kalau istri itu gila cinta, dikasih, senangnya luar biasa. Jadi begitu dibantah suami istri, suami ketika dibantah sama istri, dia ngomong, saudara, ternyata sama-sama jenis sama gua. Terus dia lakukan KDRT, dia katakan bedanya sama gua, dia cuma punya bumper yang beda katanya gitu. Laki-laki nggak bisa dibantah, saudaraku, yang pinter, oke? Ya, jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, kalau punya suami yang gak taat pada firman Tuhan, disuruh apa? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Artinya apa sih? Ada ibu ngomong-ngomong saya gini, Pak, Bapak gak kenal suami saya. Saya ngomong sama dia sampai bebusa Pak. Dia gak berubah. Saya ngomong gini, justru karena ibu bebusa, suamimu gak berubah. Kok bisa gitu Pak? Iya. Kelemahan laki-laki itu di mana, saudara? Di telinga atau di mata? Mata keranjang itu untuk julukan siapa? Laki-laki. Bukan telinga. Betul, kelemahannya laki-laki di mata. Kalau engkau terus cecer ya, lu dasar laki-laki model lu banyak, nggak mempan dia, malah dia benci. Tapi ketika dia melihat istrinya, ya begitu lembut dan sebagainya, tanpa banyak perkataan, langsung dia kelepak jatuh.
Gak tahan. Makanya banyak yang kepelacuran, kan di tempat pelacuran apa? Dipuji-puji. Wah, kamu hebat laki-laki begitu. Seneng kalau di rumah. Lu gitu aja. Waduh. Jangan bodoh. Firman katakan tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2. Apa? Jika suami itu apa? Melihat bagaimana murni dan salehnya. Gak bisa dilawan dengan omongan. Ketika dia lihat, dia gak tahan. Makanya seringkali apa? Laki-laki jatuh cinta ya jatuh karena kelemahan lembutan seseorang. Orang-orang pelacur itu ngerti ilmu ini. Lemah lembut dan sebagainya. Gak tulus. Nah, jangan sampai kita kebalik. Kita ngomong lu dasar laki-laki ya lu. Aduh udah ngerti ya. Ketika dia melihat kelemah lembutan saudara, keteladanan saudara. Baru saudara ajak pelan-pelan. Kita adakan retret. Wah ya retret. Kita adakan Pak. Ada seminar laki-laki. Baru dia ngerti. Ya ampun. Saudara tanggung jawab laki-laki itu sama perempuan berat mana di hadapan Tuhan? Ayo dong. Laki-laki sama perempuan tugasnya berat mana tanggung jawabnya? Perempuan. Kenapa alasannya? Jangan ngomong gitu. Yang bersalah pertama kali itu Hawa. Yang dicari sama Tuhan, Hawa di mana kamu? Enggak. Adam di mana kamu? Anak buah keliru yang tanggung jawab pemimpin. Loh, enggak main-main loh saudaraku. Nah kalau laki-laki sudah diterjemahkan seperti, ya ampun. Tanggung jawab seperti hubungan Kristus dan jemaat. Gue ini Kristus. Ya, lu ini jemaat mah. Tanggung jawabnya gue yang salah Hawa tapi gue yang dituntut. Di mana kamu Adam? Waduh. Wanita paling kena dampaknya ya Hawa sakit bersalin. Tapi yang tanggung jawab tuh waduh ngeri. Makanya suruh tunduk. Tunduk apa? Lu jangan ikut-ikut. Jadi istilahnya gini, ada orang ya karyawan baru. Lalu karyawan lama dia, lu gak boleh duduk sini dan sebagainya. Tenang aja. Tuhan ngomong tenang aja nak. Kalau nanti dia masih berbuat itu, nanti berhadapan sama gua. Ya, ketika engkau lakukan tugasmu sebagai istri, ketika suami terus lakukan seperti itu, Tuhan akan berhadapan sama dia. Bukan kamu melawan. Rentan bagi suami itu. Harga diri nomor 1. Sampai sini jelas? Nah, hubungan Kristus sama jemaat itu seperti itu. Kita harus mempengaruhi, ya. Kalau saudara, ibu-ibu sudah sampai di tingkat sini, gimana cara suami bisa naik ke sini? Dirayu supaya dia bisa aktif dalam kerohanian. Maka komunikasi jaraknya makin dekat gitu. Sama-sama. Ya, satu roh. Tapi kalau kita lawan seperti itu nggak bisa. Jaraknya tetap jauh. So doa Tuhan tolong dan jarak suamimu itu masih jauh komunikasinya. Sampai sini sudah mengerti? Jadi dengan kata lain, mustahil dengan kekuatan sendiri kita bisa merubah rumah tangga kita. Mustahil. Karena perbedaannya terlalu jauh, saudaraku. Ya, nah, saudara supaya saudara bisa mengerti hal ini, maka saya mau jelaskan saudara, manusia itu harus naik sampai 3 tingkatan. Ya, apa 3 tingkatan itu? Ya, kita lihat gambarnya yang segitiga, Bu. Ya, gambarnya yang segitiga. Ini loh, saudara, kalau saudara harus mengerti hal ini. Yang pertama, paling bawah itu survival instinct. Apa itu? Naluri bertahan hidup. Ya udah Pak, memang nasib saya punya suami seperti ini, saya salah kawin, ya sudah Pak,
saya bertahan hidup aja. No. Gak akan berubah. Gak pernah akan berubah. Ya keadaanmu sampai mati, ya begitu. Naluri bertahan hidup. Saya mau kasih tahu saudara. Kita ini cuma dikasih kesempatan sama Tuhan mengikuti satu drama. Cuma satu episode. Betul gak? Anak cucu kita nanti gak tentu kenal kita siapa lagi. Tapi Tuhan mencatat, oh ini jadi aktor, ini perannya bagus. Itu urusan nanti sama Tuhan. Lakukan jadi pemain yang terbaik di situ. Jangan kau terus cuma ya survival instinct udah bertahan hidup lah Pak. Sampai apa nanti kan sebentar mati ya. Lu enggak. Engkau naik yang kedua willpower. Punya kemauan tekad. Aku harus berubah. Aku harus lebih maju. Kalau engkau tetap di level nomor 1 saudaraku. Survival instinct. Maaf saya ngomong ya. Binatang juga punya itu. Binatang juga punya. Dia bertahan untuk hidup. Tapi enggak berubah. Kalau tim sepak bola. Pokoknya bertahan aja. Enggak apa-apa. Kita bertahan aja. Engkau bisa menang enggak? Enggak bisa. Engkau harus ngegolkan sesuatu. Enggak kita bertahan aja. Enggak bisa. Tapi banyak orang. Banyak hamba Tuhan. Banyak keluarga. Pokoknya bertahan hidup aja. Ya nantilah sebenarnya mati lah. No. Kita naik yang namanya willpower. Kemauan tekad. Aku harus maju. Saudaraku, perubahan itu tidak akan pernah terjadi secara otomatis. Engkau harus melakukan sesuatu supaya bisa terjadi perubahan. Amin. Lah untuk merubah sesuatu itu engkau harus melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan selama ini. Nangkep maksudnya? Ya, engkau ingin naik seperti itu kan sesuatu yang baru. Engkau harus melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan juga supaya engkau bisa mencapai target itu. Istilah gini loh. Pak, saya mau langsing, Pak. Tapi kuliner jalan terus. Pak, saya mau, pokoknya uang saya cukup setiap bulan Pak. Saya gak kesulitan seperti ini. Tapi borosnya masih. Gesek terus ya. Ya beli belanja. Ya gak bisa dong. Saya mau berhenti merokok Pak. Tapi pergaulannya masih dengan orang yang begini terus. Bisa? Masih beli rokok terus. Gak bisa. Pak, saya mau maju Pak kerohanian saya. Mau sungguh-sungguh Pak. Tapi rajin sama drakor terus. Ya, drama Korea. Gak pernah ada waktu untuk apa? Baca firman, saat teduh, ikut persekutuan. Gak pernah ada ikut pelayanan. Ada pepatah katakan adalah suatu kegilaan. Seseorang yang ingin berubah tapi hidupnya seperti itu. Ya, pengen punya penghasilan lebih tapi tidurnya malam-malam, bangunnya siang-siang gak ngapa-ngapain. Itu bodoh. Gak mungkin berubah. Harus punya willpower. Tekad maju. Saudara setuju? Amin. Jadi cuma ngomong, gue mau berubah. Tapi gak berubah hidupnya. Ya, gue mau, badan gue mau, gak mau nge-gym, gak mau jalan kaki, gak mau, ya sama aja. Iman tanpa perbuatan. Tetapi yang kedua ini saudaraku, kemauan ini, itu semua manusia di duniawi juga sama dilakukan. Apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya apa? Kalau saudara lihat di Lukas dikatakan ini, orang-orang dunia lebih cerdik dari anak-anak terang. Saudara, orang dunia lebih cerdik dari anak terang. Jadi kalau saudara bersaing dengan orang dunia dengan cuman willpower, engkau pasti kalah. Karena apa saudaraku? Kita tanggung, oh ini gak boleh, yang ini boleh. Orang dunia hajar boleh, gak peduli menghalalkan segala cara. Kalau bisnis,
Ya kalah kita. Dia lebih cerdik kok. Semua manusia di dunia lakukan willpower. Tapi willpower perlu. Tanpa willpower nggak ada perubahan, nggak bisa maju. Nangkap maksud saya? Ya. Tetapi jangan berhenti di situ. Harus yang ketiga naik. Spiritual power. Ini yang mengalahkan dunia. Makanya kunci kemenangan orang percaya itu apa? Pengkhotbah 10 ayat 10. Mari baca. Pengkhotbah 10 ayat 10. Baca baik-baik. Jika besi tetapi yang terpenting untuk berhasil, kata-kata tetapi, ya, untuk berhasil adalah hikmat. Sayangnya hikmat itu nggak ada sekolahnya. Yang ada sekolah STT, sekolah tinggi teologi ya. Makanya banyak hamba Tuhan yang melecehkan, ya sekarang ini sedang dituntut. Kita tahu ya, hamba Tuhan ternyata melecehkan. Anak buahnya ada 4 cewek-cewek dilecehkan. Sedang diurus sama Hotman Paris tuh. Betapa malunya nanti wajah gereja Tuhan. Ya karena STT pakai ini. Tapi hikmat itulah pikiran Tuhan yang diturunkan kepada anak-anaknya yang dekat dengan dia. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu mendapatkan sesuatu pikirannya Tuhan pada waktu kita membutuhkan. Saudara di sini ada yang pernah nyontek nggak dulu waktu masih SD kecil-kecil? Saudara kalau nyontek bisa nggak jauh-jauh? Nonsen. Kalau nyontek itu deket-deket. Betul? Nah itulah pikiran Tuhan. Hanya orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, dia dapat hikmat dari Tuhan. Wow. Dan ini yang bisa mengalahkan dunia. Jadi kalau engkau mencoba untuk bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan baik, ya, dengan suamimu, dengan kekuatanmu sendiri, hasilnya frustasi. Saudara kalau nanti baca dalam Roma pasal 7, ya, gak apa-apa Bu, tolong ditayangkan aja. Roma pasal 7 mulai ayat 14. Coba lihat. Sebab Roma 7:14, sebab kamu tahu hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual dari kuasa dosa. Terus 15. Sebab apa yang aku perbuat aku nggak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Terus, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui hukum Taurat itu baik. Terus, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Terus, sebab aku tahu di dalam aku, sebagai manusia nggak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku buat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. 20, awas pelan-pelan ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Was, demikian aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki apa yang berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22, sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Terus, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku, membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota
Saudara nanti kalau baca di rumah, mulai ayat yang kita baca, mulai ayat 14 sampai 23. Ada 36 kata-kata aku dan aku. Aku pengen berubah, aku pengen berbuat sesuatu. Aku pengen mengasihi istriku, aku pengen. Tapi frustasi dia. Akhirnya 24-nya ngomong apa? Dia keluarkan apa? Bendera putih. Ya, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Dia menyadari 36 kali usaha. Aku pengen. Akhirnya dia keluarkan bendera putih tanda menyerah. Gak bisa. 25-nya ngomong apa? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus. Gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, disitulah hikmat Tuhan turun. Ada kekuatan Tuhan yang bisa mengalahkan dunia. Amin. Dengan usahamu nol, gak akan bisa, saudara. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Cuma kasih. Makanya Mazmur 127 ngomong apa? Ayat 1, Mazmur 127 ayat 1. Ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ini rumah tangga ini, tak tunjukin ya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 3-nya langsung, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, buah kandungan adalah upah, dan seterusnya. Ini bicara keluarga. Sia-sia kau membangun rumah tanggamu jika bukan Tuhan. Nah, kalau engkau tidak suka firman Tuhan, merasa dirimu bisa, engkau pasti frustasi kayak Paulus. Aku manusia celaka, siapa dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Harus ada orang di luar, kita nggak mungkin bisa. Nah, saya sungguh-sungguh berharap supaya saudara sungguh-sungguh setelah bubar persekutuan ini ada sesuatu yang kau siap lakukan. Ya, saudara, coba lihat ya. Kolose 3:14. Saya mau tunjukkan. Kolose 3:14. Sama-sama kita baca. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Pertanyaan saya, kenakan kasih sebagai pengikat. Satu bangunan itu kuat karena batu batanya atau semennya. Semennya. Yang mengikat dan mempersatukan itu, semennya itu kasih. Bukan kekuatan, bukan diktator. Papa kalau kekuatan, gue tinggal kamu. Lu tahu kan? No. Kasih. Itu mengikat jadi semennya yang bisa mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenapa kok kasih? 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Ayo saudara. 1 Petrus 4 ayat 8. Mari baca sama-sama. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan lain. Sebab apa? Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jelas? Saudara? Kalau sudah mengerti, saya ini siapa? Saya ini orang yang keluyuran kalau malam di lapangan banteng. Masih dulu terminal bis itu. Rusak saya ini orangnya. Saudara. Tidurnya di mana? Di Keramat Tunggak. Rusak saya orangnya. Saya gak pengen punya identitas kok. Gak pengen punya KTP kok. Liar.
Saya ditampung di sini, tampung di situ. Saya dari kota Malang. Ke Jakarta ini naik truk, ya truk numpang di situ. Bawa duit cuma 1.000 perak, udah nekat. Ya tahun berapa itu? Ya. Pokoknya saya di situ rusak, jual diri, jual apa dengan orang-orang dari Turki yang dari kapal itu sudah apapun pokoknya saya dapat duit. Ya mau laki mau apa pokoknya saya udah rusak saya. Terus tahu saya ditampung dengan seseorang tukang pijat laki-laki di daerah Raya Ciracas sana, daerah Raya Bogor sana. Saya ini nongkrong kalau siang malam di pinggir jalan. Nah saya ini punya hobi, saya penyayang binatang. Saudara, ya. Dan satu saat waktu pagi hari, ada kucing nyebrang di sana, ditabrak sama truk warna kuning, buak, hancur. Saya ambil kucingnya itu. Krepak sudah hancur tulangnya. Berdarah-darah semua. Saya berpikir begini, Tuhan itu ada enggak ya? Kalau Tuhan ada, Tuhan bisa enggak nyembuhkan ini? Kucingnya lompat lari. Besoknya saya ke gereja lagi. Dari situ saudaraku, saya mulai sungguh-sungguh. Tuhan itu ada saudaraku. Amin. Dari situ saya tahu Tuhan itu ada. Makanya iman itu pertama-tama harus tahu. Apa? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Coba baca. Ya. Tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, pertama-tama apa? Ia harus percaya. Ini loh kuncinya. Jadi PR saudara pada suami, ya, yakinkan bahwa Tuhan itu ada loh Pak. Ya, dikatakan dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang serius mencari Dia, bukan asal-asalan. Disitulah saya mulai diubahkan saudaraku. Oh Tuhan itu ada. Dan mulai hari itu saudaraku. Maka apa yang terjadi? 1 Yohanes 5 ayat 3. Mari baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan apa? Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Enggak berat lagi tuh. Saya ke gereja bukan dipaksa-paksa. Siapa yang maksa saya? Enggak. Mulai ada satu, Tuhan kok begitu baik, Tuhan ada ya. Saya pengen sendiri ke gereja. Gereja Cililitan. Ya, dulu saya di paroki. Ya, Cililitan. Saya ke sana. Dan Tuhan pimpin saya terus. Sampai belajar. Ada sekolah Alkitab, saya mengikuti dan sebagainya. Saudara, sampai hari ini, tahun ini tapi saya lulus ya, saya masih sekolah terus. Satu kelas sama Pak Kris Manusama ya, kalau ketemu. Ya. Cucu saya ngomong gini, "Kong kenapa sih kok udah 60 tahun lebih kok masih sekolah?" Oh, kamu gak tahu betapa nikmatnya Tuhan itu, betapa luar biasanya. Amin saudara. Ketika engkau jatuh cinta sama Tuhan, perintahnya gak berat. Orang yang jatuh cinta waktu pacaran, saudaraku. Ya kan, saya dulu kok tidur sudah jam 2, jam 1, jam 2. Bangunnya udah jam seenaknya. Tapi pacar saya dulu ngomong gini, "Yang bisa gak nganter gua 4:30 ke stasiun?" Yes! Wah, kata gomblo titik-titik rasa coklat. Betul. Ya, saya gak tidur. Saya nunggu. Sampai ya jam 4 saya siul-siul. Wah kamu sudah nunggu? Iya gak apa-apa. Wih bangun pagi? Gak apa-apa. Karena jatuh cinta. Berjuta rasanya. Nah kalau engkau jatuh cinta sama Tuhan. Gak berat. Ya bukan dipaksa ke gereja. Ikut persekutuan. Enggak.
Ada satu sukacita. Engkau memberi, engkau melayani seperti itu. Dan kalau sudah mengerti ini, saudaraku, ya, engkau bisa mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Mari kita lihat. Berapa menit lagi guys selesai ya. Ya, coba lihat sini. 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Bukan kekuatan kita, iman kita, saudaraku. Nah, saudara, sekali lagi, ya. Kalau sudah melihat judulnya saja, Efesus 5 ayat 22, judulnya perikopnya apa? Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara, kasih Kristus dasar hidup suami istri. Saya mau tutup ya. Ada seseorang dikasih kado waktu menikah. Pedoman dan peraturan ya, panduan 101 kiat pernikahan yang sukses dan bahagia. Wah, seneng dia. Waktu dia honeymoon, wah, dibawa buku ini, dibaca sama-sama. Dibaca sama-sama, dia lihat begini. Duh, bagus ya. Ya, luar biasa. Isinya bagus. Ya. Peraturannya bagus ya. Enggak boleh marah sama-sama ya, Pak ya. Ketika kamu marah, gue mesti diem dulu, ya. Enggak boleh marah sama-sama, harus apa? Seneng saudaraku, ya. Luar biasa, betul? Tapi di akhir buku ini, setelah dia seminggu, dia baca doa, terima kasih sama orangnya, Pak, ya. Di akhir buku ini ada tulisannya, jika Anda mencintai pasangan, jangan pedulikan buku ini. Kurang ajar, betul? Anda tidak membutuhkannya. Wih, kok kurang ajar banget ini? Kita sudah bagus kok. Nah, 1 Petrus 4 ayat 8 boleh ditayangkan? Dasarnya ada. Ya, 1 Petrus 4 ayat 8. Terutama kasihlah sungguh-sungguh sedangkan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terus ditulis lagi, jika Anda mencintai pasangan Anda akan menepati semua peraturan ini tanpa merasa berat yang kita tadi. Gak terpaksa kalau kita sudah mencintai pasangan Anda. Tetapi jika Anda tidak mencintai, berbagai peraturan tidak dapat membantu Anda. Kebahagiaan datang dari hati yang mengasihi, bukan dari peraturan tertulis. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sebab aku telah mengasihi kamu. Tapi dia terganggu. Jika Anda saling mengasihi pasangan Anda, jangan pedulikan buku ini, percuma. Anda gak butuh lagi peraturan-peraturan seperti itu. Nah, saudara tahu, apa ini? Saya akhirnya mengalami, saudaraku. Ya, saya akhirnya mengalami dengan istri saya sampai hari ini. Ya, di mana istri saya sempat masuk ke rumah sakit, ya, beberapa kali. Dan HB-nya sudah tinggal 2,8. Dokter juga ngomong gini, maaf ya Pak, gak bisa sembuh. HB 4 itu gak bisa mompa sampai ke otak. Kalau toh istri Bapak sembuh, rusak otaknya, alias apa? Gila. Udah gak bisa, kering. Saudara, di rumah sakit EMC, ya, saya pindah ke Siloam, ke Benceruk dan sebagainya. Akhirnya saya pulang ke rumah kan, karena saya mesti ganti baju dan sebagainya. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan istriku Tuhan. Tuhan ngomong apa sama saya? Memangnya kemauan menyembuhkan itu gede mana kamu sama aku?
Ya ampun. Tuhan lebih pingin menyembuhkan istrimu daripada kamu sendiri. Saya terpukul. Dan kedua Tuhan ngomong gini. Memangnya kamu mengasihi istrimu besar mana sama aku mengasihi dia. Saya langsung tersungkur, saudaraku. Saya kata, Tuhan ampuni. Sebagai hamba Tuhan kalau kita doain orang sembuh. Karena gua. Enggak, karena Tuhan lebih mengasihi orang itu. Dan saat itu, saudaraku, saya mulai tanggalkan semuanya, atribut atau kan peraturan-peraturan itu. Ya, mulai hari itu, saudaraku, yang tadinya peraturannya hebat, luar biasa, harus begini. Saudara, saya mulai buka di sini. Nggak pakai peraturan lagi. Dan saya ngomong sama istri saya, yang sekalipun kamu salah, jangan takut, tetap aku yang salah. Yang mulai hari itu saya mengasihi dia. Sampai hari ini, makin mengasihi dia, makin mengasihi dia. Pak, aku nggak berharga apa-apa sama kamu, aku nggak bisa melayani kamu, nggak bisa apa dan sebagainya gini. Ya, Ma, jangan ngomong gitu. Kamu ada, kamu berharga, aku mengasihi kamu. Saudara tahu, apapun yang dia buat, sekalipun keliru. Pak, ini aku buat beli ini apa, Pak ini. Sudahlah, pakai aja, jangan takut. Baru ini dia beli di mall yang buat diskon 50%, sepatu Catcher. Pak ini diskon 50%, udah beli aja. Gak apa-apa, separuh harga. 1.200.000 tinggal 600. Pak beli ini, gak apa-apa beli aja. Sampai di depan kasir ngomong gini. Aduh aku pakai sepatu mau kemana ya? Udah beli aja mah. Gak apa-apa ya Pak, gak apa-apa. Kami saling mengasihi saudaraku. Tanpa banyak peraturan, tanpa saya baru ngerti ini. Kalau mengasihi gak usah banyak peraturan, gak usah banyak syarat. Dan disitulah saya mengalami. Dan saya kasih tahu saudara, jangan nunggu pasangan saudara sekarat dulu. Oke, lebih baik mulai sekarang katakan Tuhan aku mau Tuhan. Karena kebahagiaan rumah tangga itu yang tali mengikat cuman kasih. Dan kasih itu ada di mana? Tolong ayat penutup boleh? Pak. Kasih itu di mana? Sebagai ayat penutup silakan Pak Musik. Roma 5 ayat 5. Kasih itu di mana sih? Ayo. Sama-sama. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepadamu. Jangan ngomong, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Sudah kata Tuhan. Tinggal kamu mau lakukan atau tidak. Engkau bisa mengasihi pasanganmu apa adanya, tanpa syarat. Dan disitulah engkau akan melihat perubahan demi perubahan. Karena hanya kasih yang bisa, bukan kekuatanmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa terima kasih. Kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami hanya punya kesempatan menjalani hidup ini. Cuman satu episode. Kami jadi lakon di situ. Apa yang kami lakukan ini dicatat oleh Tuhan. Kami enggak mau egois kami lakukan sih. Enggak. Bagaimana hidup kami jadi berkat terutama untuk pasangan lebih dulu. Setelah itu anak-anak kami. Dan orang-orang sekitar kami. Sekalipun mereka tidak menghargai kami tahu. Engkau tetap mencatat itu. Dan kami tahu Tuhan, nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Dan kami siap menerima upah dan mahkota. Serta memerintah bersama Engkau nanti di kerajaan 1000 tahun. Meteraikan firman ini Bapa. Supaya firman ini merupakan satu titik berangkat kami lebih sungguh-sungguh lagi mengalami Tuhan. Dan mengalami kebahagiaan sehingga kami bisa bersaksi bahwa Tuhan itu ada,
Tuhan hidup dan kasih Tuhan sudah ada pada kami. Kami mau jadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Hari ini akan menjadi kesaksian kami ke depan. Karena kami tahu kami boleh mengalami Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bersama dengan kami. Orang-orang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Saudara percaya bahwa anugerah berkat Tuhan sudah ada dalam hatimu. Tinggal kau mengimani supaya itu keluar dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lewat berkat itu hidupmu jadi berkat. Imani berkat sudah ada daripadamu. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh diyakinkan ketika kami lahir baru. Tuhan sudah sediakan berkat dalam hidup kami. Hanya berupa roh. Kami mau mengimani itu menjadi satu berkat yang nyata dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami lewat berkat Tuhan itu bisa jadi berkat bagi siapapun orang yang kami temui. Sehingga namamu dipermuliakan. Oleh sebab itu kami mengimani berkat kasih yang terbesar dari Bapa di sorga. Teladan ketaatan daripada Tuhan Yesus yang taat sampai mati. Persekutuan, penghiburan, guru yang manis dari Roh Kudus menyertai kami, perjalanan hidup kami. Dari sekarang sampai nanti Tuhan menyebut kami di awan-awan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, yang percaya sudah diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati saudaraku.